Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaniyatul usuli biridaillahi ta'ala wa alaniyatul usafatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa jiwajihi wa jadatul kitab Masadatina wa nina'imatina sidina bibirkan siddiqa sidina wa arwasina suwana sidina aliradina ta'ahum ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'in sanilati sama jami'uhani minal anbiya al-mursalin wal uliya wa syuhada wa salihin wal qurana tafsir wal muhadisin wa katimin tarabih wa susul sultan wa liyasin wa qari ajana qaddasul safatin masyihna wa lijimani bikutu bilatu dalam al-fatih man tanfa'an uklana wa nasa'in Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih Muhammad semua ada masalah yang sempurna di benar benar dan asal aku sendiri. Semua jemaah yang hadir wajib dan wajib antara muslim kerja. Ibadi wabari aminya bina ila simadiha zakat. Lama film marah maafin maafan majlis maafan majlis ولا تدرك بروح الفرقان والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ujida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanati wajtanibul munkarat amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah alim ya karim subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim nasrikal futuh wal munawwar rusul wa tabata nasul salaha jasadi wa ruh wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Fatah, Bapak Dian, semoga diberikan sehat wal afiat. Semoga diberikan panjang umur, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Seluruh jajaran pengurus, seluruh jamaah, khusus Syekh Bait, mudah-mudahan senantiasa diberikan kasih sayang dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah setahun kita tak berjumpa, tahun 2022 PT. Sekarang ada di 2023. Ini taklim terpanjang. Ya. Tinggal nanti 23 24 berarti. Ya. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Masih diberikan nikmat panjang umur dan alhamdulillah Allah pilih kita, Allah takdirkan kita di dalam umur yang Allah berikan kepada kita, diberikan kita dapat melaksanakan kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal baik ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmatnya, salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada riba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti dan melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan
pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan talim kita dengan pembacaan kitab Subul Iman, yang mana tadi kata Bapak MC katanya yang ke-18, tapi ini tandanya masih di 16. Ya, nggak apa-apa lah itu berapa ya. Jadi cabang yang ke-16 ini adalah al-bukhlu bidin Islam, itu dibahas. Memegang teguh dengan ajaran agama Islam. Jadi membuat kokoh. Jadi nikmat iman ini jangan sampai lepas dari hati kita. Jadi sampai mati iman kita bawa gitu. Jangan sampai sebelum mati imannya lepas. Naudzubillah sul khotimah. Ya. Nah, di sini ada kisah. Ada orang yang matinya husnul khotimah, ada yang sul khotimah. Yang husnul khotimah itu yang mempertahankan keimanan, dan yang sul khotimah yang melepaskan keimanan. Nah, di antara salah satu memperkuat keimanan itu adalah hadir di majlis taklim. Begitu Pak Edi. Kok bisa? Bukan dengan sholat? Bukan. Sholat kalau nggak ngaji juga nggak sah sholat. Jadi yang pertama untuk memperkuat keimanan itulah hadir di majlis taklim. Di majlis taklim itu dikasih tahu mana hal yang baik yang harus dikerjakan, mana hal yang buruk yang harus ditinggalkan. Dari hasil taklim ini maka berkembanglah keimanannya, kuatlah keimanannya sehingga dia mampu melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diawali dengan taklim, beribadah disertai dengan ilmu. Imam Al-Ghazali menggambarkan iman itu Pak laksana benih. Ya, iman itu laksana benih. Hati ini laksana tanah. Al-imanu kal bidri wal qalbu kal ardi. Iman itu seperti benih, ya. Dan hati ini seperti tanah. Benih ditanam di tanah. Iman Allah simpan di dalam hati. Nah, Al-A'raf ayat 52, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbi. Tanah yang subur dari tanah itu tumbuh buah-buahan yang melimpah. Walladzi khabusa la yakhruju lanaqisa. Tanah yang gersang enggak tumbuh melainkan hanya pohon-pohonan yang merana. Itu. Kadzalika nusarriful ayati lalakum tashkurun. Aku ulang-ulangi perumpamaan ini agar kalian bersyukur. Nah, wal balad thayyib, tanah yang subur itu perumpamaan hatinya orang yang beriman. Ya. Tanah yang subur ini perumpamaan hatinya orang yang beriman. Tanahnya subur. Ya. Ditanam tuh benih di situ, tumbuhnya bagus. Itu. Tapi kalau tanahnya nggak subur, itu ditanam nggak tumbuh. Itu. Nah, keimanan kita itu laksana tumbuhan yang ditanam, bibit yang ditanam di tanah itu. Perlu dirawat, perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu dijaga dari segala gangguan hama. Nah, kalau benih yang ditanam di tanah yang subur ini kita siram, kita urus, kita pupuk, kita buang hama-hamanya, tinggal nunggu. Nggak lama nanti berbuah. Kapetik hasilnya kala buahna. Kalau buah dari pohon yang kita tanam, mangga ya panen mangga, jambu ya panen jambu, jeruk ya panen jeruk. Jadi duit nggak? Duit. Jadi duit. Kalau duit mah nyaring. Nah, kalau keimanan yang tumbuh dalam hati kita, yang kita perkuat dengan wasilah ta'lim, akan tumbuh dalam jiwa kita
akhlakul mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Punya rasa syukur kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya, punya sabar kepada Allah atas musibah yang diderita, punya rasa khauf, punya rasa takut kepada Allah, punya rasa roja, punya harapan baik kepada Allah. Nah itu orang yang beriman, yang dijaga keimanannya. Yang ngaji sama yang gak ngaji beda. Yang ngaji sama yang gak ngaji itu seperti orang yang punya tanaman yang diurus sama yang enggak. Kalau yang nggak diurus mah Pak, nggak ada orangnya, itu tanaman dimakan kambing, gulai, tincakan itu apa tuh, keinjek-injek. Nah, nggak panen udah, tumbuhnya ke samping, miring keinjek. Ya, buahnya tumbuh kena tanah, mati itu busuk. Ya, tapi kalau ada yang rawatnya, mau ada yang gangguin, jagain, gitu kan. Panen pohon, buahnya bisa kita jual. Panen iman, dapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah berkah wasilah ta'lim. Tadi saya sampaikan di masjid, Pak, berkah ta'lim. Namanya orang mah Pak, kadang lempeng, kadang bengkok. Ya. Nah, umpama kausap setan. Tahu kausap setan? Ini tadinya istiqomah ibadah jadi singit. Nih, singit gitu. Sengklek. Ya. Nah, dengan keberkahan ngaji Pak, nanti Allah tolong dia suatu ketika dia kembali, Allah dikasih pertolongan kembali ke jalan yang benar sehingga bisa mati husnul khotimah. Tuh gara-gara ngaji. Yang nggak ngaji mah wes. Nggak ada keberkahan taklimnya, nggak ada keberkahan ilmunya. Ya. Makanya alhamdulillah ya, biarpun udah remaja juga nih pada rajin. Iya. Alhamdulillah. Biarpun udah ini ya Pak, masih aktif, masih rajin ya. Pakai peci nggak itu? Pakai. Iya. Pantes sama Bapak Dian sama. Iya. Nah ini nggak pakai peci, masih hitam rambutnya. nabrak ya. Maaf ya Pak ya. Nah, jadi begitu. Ini adalah untuk memperkokoh keimanan. Hadir muslim itu untuk memperkokoh keimanan. Karena apa? Diingatkan. Ya, diingatkan. Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan oleh engkau, sesungguhnya peringatan ini berguna untuk orang yang beriman. Kalau di hatinya ada iman Pak, diingetin. Oh iya. Gitu. Yang tadinya kendor jadi semangat. Nanti kendor lagi, ingetin lagi. Kan gitu kayak baterai HP ini. Ya, dicas, habis lagi, cas lagi. Nggak usah, wah, tadi habis lagi nggak usah dicas lah. Lah jangan begitu. Ya. Biarin habis mah. Lah tinggal dicas lagi. Habis lagi, cas lagi. Sama makan juga begitu. Jangan ngapain makan ntar lapar lagi. Begitu enggak? Nah, kagak, makanya makan aja dulu. Waktu lapar mah, nanti udah lapar makan lagi. Begitu. Jelas ya Pak ya? Gitu. Ya kita juga kadang taat, kadang maksiat. Ya gimana emang begitu? Ya, yang penting ketika kita berbuat salah ya kembali lagi, istighfar lagi, minta ampun lagi, salah lagi ya minta ampun lagi. Ya begitu terus. Kalau nggak begitu malah numpuk nanti malah dosanya. Ya. Tapi kalau begini mah salah, istighfar, minta ampun, hadir pengajian, rontok ini dosa-dosa Pak. Ya, terutama dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar mah perlu bertobat. Ya, itu. Nih saya dapat kata-kata bagus Pak. Bertobat dari dosa itu nggak gampang. Ya, bukan begitu. Menghindari diri dari dosa itu nggak gampang. Karena godaan itu kan bikin kita ngegas gitu, bikin ngiler tuh dosa itu. Jadi menghindarinya itu nggak mudah, dan lebih nggak mudah lagi apabila dosa tersebut udah kita kerjakan. Untuk tobatnya itu lebih nggak mudah lagi. Jadi kalau ditimbang-timbang lebih ringanan menghindari daripada sudah terjadi kita bertobat. Belum tentu dapat ampunan. Gitu.
Kalau kita menghindar dari keburukan, itu dapat 1 pahala. Gitu. Kalau kita terjerumus mengerjakan 1 keburukan, cuma dicatat 1. Lain dengan kebaikan. 1 kebaikan dibalas minimal 10, 70, 100, 700, 1000 sampai berlipat ganda yang tidak terhingga. Tuh. Allah Maha Murad begitu Pak Edi. Nggak hitungan. Kalau kita mah punya pegawai atau ada tukang di rumah lagi bikin rumah, ya kan? Ada tukang, maaf ada tukang nggak nih? Maaf kalau ada ya. Itu kan kadang-kadang tukang di sono nih datang siang harusnya langsung kerja malah ngopi sejam, habis ngopi ngopi bareng ngerokok, habis itu ngasah perabot jam 9 baru mulai. Iya, terus siang ke material dulu. Duhur sebelum duhur udah ngaso dulu, masuk nanti jam 1, jam 4 udah beres-beres. Ya, proyeknya batal. Itu minta gaji gede lagi. Iya? Minta gaji gede lagi. Iya. Nah, itu kan kita menghitung, aduh, padahal dia kerjanya kan berjam-jam juga. Dia kan ada 4-5 jam lah gitu. Tapi kita ngerasa rugi. Soalnya apa? Kerjanya nggak maksimal kan begitu. Ya. Allah nggak begitu, ya. Biarpun kita ibadahnya sedikit, dikasih balasannya sangat banyak begitu. Alhamdulillah. Gitu. Termasuk nih sekali hadir pengajian nih lebih baik Pak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pak Idin kuat sholat 1000 rakaat. Bener kan? Kalau bisa Mataraba GP-nya 11 ya. Insyaallah Pak Idin. Ya Allah. Jangan lagi ribuan semalam ya, Masya Allah. Metus, ya. Lebih baik daripada menengok yang sakit 300 yang sakit. Waduh. Sekali nengok yang sakit aja, ya Allah, rontok dosa kita. Gitu. Makanya fadilah talim ini luar biasa. Makanya talim ini ada berkahnya. Pokoknya yang nggak ada halangan, yang ada apa-apa yang berarti mah mendingan hadir. Biarin datang sini nyender yang ngantuk biarin dah. Yang Ngerokok biarin dah. Ya. Bakar ya. Mau digosok berbuat jenengan. Mau ngopi. Oh boleh Pak Ustaz. Sangat. Nah, jadi cabang yang ke-16 ini adalah memegang teguh ajaran agama. Gambarannya kematian lebih dia cintai daripada dia nyemplung ke dalam neraka. Kalau nggak jaga iman kan mati surat iman nyemplung. Nauzubillah. Nah, ini ada kisah. Hukiyah diriwayatkan anak Umar bin Abdul Aziz, dia khalifah. Fi waqti khilafatihi, ketika dia sedang menjabat sebagai khalifah, arsala dia mengutus jamaatan kepada pasukan ila Rum ke Romawi. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengirim pasukan ke Romawi. Dulu tuh Islam sama Roma itu perang mulu tuh. Ya. Wah, kadang kita menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Itu Islam Kristen dari dulu sampai sekarang nggak begitu. Sama Hindu nggak begitu gencar, sama Buddha nggak begitu gencar, sama apa lagi? Tapi sama Kristen, dia rajin banget jalan Islam juga dia. Iya, ayo dah di tempat daerah mana datang orang misionaris bawa buku, kasih buku, kasih uang, kasih kaset, ya kan? Biar masuk ke sono, ya. Ya, begitu tuh. Emang dari dulu sampai sekarang rese dia mah. Iya. Lah emang kita ngedatengin orang mereka suruh aja masuk agama kita? Lah kagak. Iya. Lah maka kita mah jangan lagi ke agama dia. Orang Islam aja. Yang enggak mau mah enggak kita paksa-paksa. Sok di sini yang enggak mau ngaji. Emang sama Pak Idin, sini lu. Kalau kagak gua bantai lu. Kagak. Hanya diseru aja. Mau enggak? Ayo, enggak ya enggak apa-apa. Ya itu kan lubang kubur masing-masing biarin.
Ya, gitu. Jangankan ke agama lain, kita mah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, enggak ada. Kerelaan, keikhlasan. Mau masuk Islam, alhamdulillah, enggak ya udah enggak apa-apa. Kita liatin aja nanti, ya, yang Islam sama yang kagak, ya. Kita mah apa akurat dalil Islam, inna dina indallahil Islam. Agama yang lo itu hanya Islam. Di luar Islam mah coba aja silakan pegang. Nanti celaka itu. Kasihan kita mah. Ya, kasihan. Kita dapat Islam alhamdulillah. Itu. Di ajlil ghazwi, untuk suatu peperangan. Tapi fanhajamu kalah. Kebetulan waktu itu perangnya kalah. Wa usiro ditawan isruna 20 orang. Isruna sahson 20 orang minhum dari pasukan. 20 perwira ketangkep. Wa amara qaisarur rum wahidan minhum ayatul fi dinihi ya budusonan. Nah, salah satu dari prajurit yang ditawan itu dipanggil oleh Kaisar Rum, ya, ditawarkan untuk masuk ke agama mereka dan menyembah berhala dengan iming-iming, dengan janji indakota fi dini wasajata li sonam ajaluka amiran fi baladin adiman. Kalau kau mau menyembah berhala, mau sujud ke berhala, maka aku akan menjadikan engkau pemimpin di suatu negeri yang besar. Wa utikal alam wal khala wal qaus wal bu. Aku berikan kamu seluruh perlengkapan, mahkota, kerajaan, perlengkapan, pakaian kebesaran, dikasih. Itu. Wa ilam tadkhul fi dini aqtuluka wa adribu unuqaka. Dan bila engkau enggak mau masuk ke dalam agamaku, kalau lu enggak mau bersujud ke berhala, ya, maka engkau akan aku bunuh dan aku akan pukul pundakmu bisayf dengan pedang. Kalau zaman dulu belum ada pistol kali ya. Jadi dipenggal. Faqala, prajurit yang satu ini menjawab, la abi'u ad-dina bid dunya. Aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia. Mantep. Ya. Fa amara bi qatlihi. Lalu kaisar ini memerintahkan untuk membunuh, ya, prajurit ini. Fakutila fil midan, maka dia dibunuh di suatu lapangan. Waduriba unuku, dipukul, ditebas pundaknya bisayf dengan pedang. Nah, prajurit yang pertama ini ditawarkan untuk masuk ke agama mereka dengan jaminan diberikan kekuasaan, tapi dia jawab, saya tidak akan menjual agama saya dengan dunia. Lalu betul-betul dibunuh tuh. Nggak basa-basi, bener. Bukan digertak aja, benar dibunuh. Gitu. Setelah dibunuh, fadara rasul. Tahu nggak gelenceng, Pak? Pas di gelinding. Nah, pas gelinding, pas dipukul, pas ditebas, itu kepalanya muter di lapangan itu. Umpamanya ini lapangan nih. Nah, mengelilingi lapangan itu, kepala prajurit itu muter. Wakana yaqulu hadil ayat. Ini kepala prajurit yang husnul khotimah yang soleh itu muter di lapangan sambil membacakan ayat, begini ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh, Masya Allah. Itu karomah orang yang soleh, ya. Udah meninggal masih baca ayat Quran tuh. Kadang ada orang sono masih hidup nggak baca Quran. Padahal tinggal kepala doang Pak Ustadz ya. Iya. Bisa baca ya. Ini ada kepalanya 2 tapi kadang nggak baca. Iya. Target nggak baca. Tahu-tahu dibacain Quran.
Yasinin. Dibacain Yasin ya. Setelah badannya terbujur kaku. Sebelum dibacain makanya baca duluan ya. Baca WA mulu. Iya. Nah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau dengan mendapatkan keriduan dan diridhoi, dan masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Masuk surga itu gambaran bahwa para prajurit tersebut husnul khotimah. Kenapa? Karena mempertahankan keimanan. Pagotiba Kaisar, marah Kaisarnya, kurang ajar ya. Wa khodasani, dia mengambil prajurit yang kedua. Waqala utul fi dini, masuklah engkau ke agamaku, ajalu ka amiron fi misrokada, masuklah engkau ke agamaku, nanti kau jadikan pemimpin di negeri anu gitu. Wa illa atau unukaka kama qatatu unuka sohibaka, masuklah kau ke dalam agamaku, kalau enggak akan kupotong lehermu sebagaimana aku telah memotong leher temanmu. Nah, nakut-nakutin. Ya, biar takut. Faqala, jawaban sama. La abiu ad-dina bid-dunya. Aku tidak akan menjual agamaku untuk dunia. Oh. Fa in kana laka wilayatu qatir rasi pada salaka wilayatu qatil iman. Wih, tambahan argumen nih. Kalau memang kau punya kekuasaan untuk memotong leherku, tapi kau tidak punya kemampuan untuk memotong imanku. Cakep. Ya, begitu. Bener-bener marah. Fa amara bi qatri rasihi. Maka dia lalu memerintahkan prajurit dia untuk memotong lehernya. Faqata'a, lalu dipotong. Wadaro kamadaro rasul sahibi salah samarro. Lalu kepala yang kedua pun setelah dipotong ngegelinding, muter lagi. Bukan seputer, 3 putaran. 3 putaran. Salah samarro. Wa kana rasul yaqru hadhil ayat. Kepala prajurit yang husnul khotimah yang kedua membaca ayat ini. Fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Dia ada dalam kehidupan yang diridhoi, di dalam surga yang tinggi, yang pohon-pohonannya, buah-buahannya rendah, cukup dipetik dalam segala keadaan. Itu. Kita rebahan, buahnya bisa dipetik. Kita duduk, buahnya bisa dipetik. Kita berdiri, buahnya bisa dipetik. Gak usah pakai gala, nggak usah pakai tangga. Itu. Pak Edin mah buahnya beda. Dia buahnya dipetik sambil rebahan. Hanya yang paham ya Pak ya. Yang nggak paham nggak ngerti. Pura-pura ngerti. Orang-orang yang nggak benar yang paham. Alhamdulillah saya nggak paham. Berarti orang benar. Dalam kehidupan yang Allah ridho, itu yang kedua. Pawaqafa inda rasil awal, itu kepala berbaris. Yang udah selesai berputar di sini, di depan dekat kaisar, di situ dia. Ngeselin juga ya. Sama gondok aja. Iya, tambah kesel. Itu muter 3 kali putar di situ di sampingnya. Nanti yang ketiga nih pojok sono jauh. Ya, yang murtad tuh. Ya. Udah saya baca duluan udah. Iya. Nah, fawaqafa inda rasil awal, fagotiba kaisar, godban sadida. Wah, marah besar. Sialan nih. Ya. Kuat tuh agamanya ya. Wa amaro ayyukhada salis.
Dia perintahkan akan diambil prajurit yang ketiga. Waqala, mata anta hal tadul fidini. Sekarang lu mau ngomong apa lu? Kata itu gitu. Lu mau ngomong apa lu? Lu mau masuk agama gua kan lu? Begitu. Udah kesel kan? Ya. Kata kaisarnya begitu. Lu mau masuk agama gua enggak? Gitu. Wa ajaluka amiran. Nanti kalau kau mau, aku jadikan kau pemimpin. Fa'adrokatu saqawah. Yang ketika itu mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Waqala, dia berkata, dakhaltu fi dinika. Aku akan masuk ke dalam agamamu. Wa tahtartu dunya alal akhirah, dan aku memilih dunia mengalahkan akhirat. Faqala kaisar liwazirihi, lalu berkata kaisar kepada wakilnya, kepada patihnya, uktub lahu misalan wa atihul an wa qausan wa alaman. Kata raja, di sini pentingnya penasehat tuh, ya. Pembisik raja, bukan pembisik presiden. Tadi sangkanya nyindir lagi. Pembisik raja, ya, dari partai ono. Nggak ada. Ini pembisik raja ini, ya. Kata raja, wahai menteri, wahai wakilku, tolong kau catat, berikan seperti yang telah kujanjikan. Kekuasaan, harta benda, mahkota, bendera, semuanya kasih. Faqala wazirhu. Nah, wakilnya dia tuh bicara ke rajanya. Ya Malik, wahai raja, kaifa utihi bidun tajribatin. Bagaimana kita bisa memberikan semua yang kita janjikan kepada dia sebelum dia kita uji? Kita tes dulu. Faqala al-wazir, qul lahu in kunta shadiqan fi kalamika faqtu rajulan min ashabika. Yaudah, kalau begitu kita tes. Prajurit yang ketiga itu oleh wakil raja disuruh membunuh satu temannya. Untuk membuktikan kau telah berpihak kepada kami, coba ambil temanmu, bunuh dia. Gitu. Nusodik kalamaka. Kalau kau memang sudah membunuh temanmu, maka aku akan membenarkan kau bahwa engkau memang sudah berpihak kepada kami. Faqadal mal'un wahidan min sabi. Orang terkutuk ini, ya, mengambil satu sahabatnya, faqatalahu. Sahabatnya dibunuh sama yang ketiga ini. Fa amara Malik al-wazir ayyaktuba lahul misal. Nah, kata raja, patihku, menteriku, karena dia telah membuktikan kesetiaannya kepada kita, maka apa yang kita janjikan tolong berikan kepada dia. Kata siapa? Kata raja, kata kaisar. Faqala al-wazir lil Malik. Lalu patihnya nih, menterinya berkata kepada raja, hadza laisa minal aqli. Tuanku raja, mohon maaf kalau saya lancang. Ini sebenarnya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kita nggak bisa mempercayai dia. Antusaddiqu kalamahu. Kita nggak bisa membenarkan perkataan dia, pernyataan dia, sikap dia, kita nggak bisa. Fa innahu maru haqqu akhihi alladhi wulida mahu wa nasamahu kaifa yad'i haqqana. Tuan raja, dia itu tidak bisa menjaga saudaranya, yang mana saudaranya lahir di tempat yang sama, dengan agama yang sama. Saudaranya sendiri, seagamanya sendiri, bisa dia khianatin. Gitu. Temannya dibunuh, yang dia lahir bareng sekampung, dia bunuh. Lagi mana dia mau setia sama kita? Baru tuh rajanya sadar, wah, iya ya. Akhirnya, emang sia yang ketiga ini. Pak Amaru bi fadlihi.
Maka kaisar memerintahkan kepada menteri untuk membunuh prajurit yang ketiga yang terlaknat ini. Akhirnya mati-mati juga. Tapi yang dua tadi matinya husnul khotimah, yang terakhir yang ketiga mati dalam keadaan murtad, su'ul khotimah. Fakuti arasu, dipotong lehernya. Wadara filmi dan salah samar, tapi muter juga. Muter, tapi bacanya beda. Wa kana rasul yaqra'u afaman haqqo alaihi kalimatul adab apa anta tunqidu man finnar. Ayatnya, apakah orang yang berhak mendapatkan kalimah azab, dan apakah engkau dapat menyelamatkan orang yang masuk ke dalam neraka? Masuk neraka dia mah. Fawaqafa fi tarfil medan walam yahdur inna ru'sain fasara ila adabillah naudzubillah minadz-dhalal. Kepala yang ketiga nggak bareng di kepala yang dua tadi di depan, di pojok dia kembali menghadapi murka Allah Subhanahu wa taala. Fasara ila adabillah, lalu jadi dia mendapatkan murka adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kesesatan, dari kemurtadan, dari su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita bersama dapat mempertahankan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.